Tanggal 11 Januari tahun 1945, bukit-bukit menjadi jauh lebih tinggi dan lebih lebat dibandingkan yang di sekitar Bethlehem dan terus meninggi hingga akhirnya membentuk sebuah rantai nyata pegunungan. Yesus mendaki di depan mereka semua dan ia memandang sekeliling, seolah ia antusias untuk menemukan sesuatu. Ia tidak berbicara, ia lebih mendengarkan suara-suara hutan daripada para rasul, yang beberapa yard di belakangnya dan berbicara satu sama lain. Sebuah lonceng berdentang di kejauhan, tapi angin membawa ding-dongnya. Yesus tersenyum. Dia berbalik. Aku mendengar lonceng-lonceng domba. Di mana, Guru? Aku pikir dekat bukit kecil itu. Tapi hutan menghalangiku melihat. Yohanes, tanpa mengucapkan sepatah kata menanggalkan jubahnya. Mereka semua telah menggulung mantel mereka dan membawanya di punggung mereka, karena mereka merasa hangat, dan dengan hanya mengenakan jubah pendeknya, ia melingkarkan kedua tangannya sekeliling satu batang yang mulus tinggi, yang aku pikir adalah pohon ash, sama dengan pohon hutan dengan kulit kayu keras berwarna hijau abu-abu, dan ia memanjat. Hingga ia dapat melihat, ya, Guru, ada banyak ternak dan 3 gembala di sana, di balik semak-semak itu. Ia turun, dan mereka melanjutkan perjalanan, yakin akan arah jalan mereka. Apakah itu mereka? Kita akan bertanya, Simon, dan jika bukan, mereka akan memberitahu kita sesuatu. Mereka saling kenal satu sama lain. Setelah kira-kira 100 yard, ada sebuah padang rumput besar yang hijau, yang semua sisinya dikelilingi oleh pepohonan tua raksasa. Banyak domba merumput di rumput tebal di padang rumput yang naik turun. 3 orang laki-laki menjaga mereka. Seorang dari mereka tua, rambutnya sepenuhnya putih. 2 lainnya, yang seorang sekitar 30 tahun, yang seorang lagi sekitar 40 tahun. Hati-hati, Guru, mereka gembala, saran Yudas, ketika dia melihat Yesus mempercepat langkahnya. Tapi Yesus bahkan tidak menjawab. Ia terus bergegas, tinggi dan tampan dalam jubah putihnya, dengan matahari terbenam di depannya. Ia tampak bagai seorang malaikat, begitu bercahaya. Damai sertamu, teman-temanku. Ia menyampaikan salam ketika ia tiba di tepi padang rumput. Ketiga orang berbalik, terkejut. Ada keheningan. Lalu yang tertua bertanya, "Siapakah engkau?" "Dia yang mengasihimu. Kau menjadi yang pertama setelah begitu banyak tahun lewat." "Dari manakah engkau?" "Dari Galilea." "Dari Galilea?" Oh, laki-laki itu mengamatinya dengan seksama. Juga 2 yang lain datang mendekat. "Dari Galilea," ulang si gembala, dan dia menambahkan dengan suara yang sangat pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Dia berasal dari Galilea juga." "Dari kota mana, Tuanku?" "Dari Nazaret." "Oh, baik, katakan padaku, apakah seorang kanak-kanak pernah kembali ke Nazaret, seorang kanak-kanak dengan seorang perempuan bernama Maria dan seorang laki-laki bernama Yosef, seorang kanak-kanak, yang bahkan lebih elok dari bundanya, begitu elok hingga aku tidak pernah melihat sekuntum bunga yang lebih elok di dataran Yudea. Seorang kanak-kanak yang dilahirkan di Bethlehem di Yudea, pada saat dekret itu. Seorang kanak-kanak yang kemudian melarikan diri, yang merupakan suatu keuntungan bagi dunia. Seorang kanak-kanak, oh, aku akan menyerahkan nyawaku hanya demi mendengar apakah ia hidup. Ia pasti telah menjadi seorang laki-laki dewasa sekarang. Mengapakah kau katakan bahwa pelariannya merupakan suatu keuntungan besar bagi dunia? Sebab ia adalah juru selamat, Mesias, dan Herodes menghendakinya mati. Aku tidak di sana ketika ia melarikan diri bersama bapa dan bundanya. Ketika aku mendengar mengenai pembantaian dan aku kembali. Sebab aku juga punya anak-anak, dia terisak-isak, Tuhanku, dan seorang istri. Dia terisak-isak, dan aku dengar mereka tewas. Dia terseduh-seduh lagi, tapi aku bersumpah demi nama Allah Abraham. Aku lebih khawatir mengenainya daripada keluargaku sendiri. Aku dengar ia telah melarikan diri dan aku bahkan tak bisa menanyakannya. Aku bahkan tak dapat membawa makhluk-makhlukku sendiri yang dibantai. Mereka melempariku dengan batu,
Seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang kusta dan orang-orang najis, mereka memperlakukanku seperti seorang pembunuh. Dan aku harus bersembunyi di hutan, dan hidup seperti serigala, hingga aku menemukan seorang majikan. Oh, bukan lagi anak. Dia keras dan kejam. Jika seekor domba luka, jika seekor serigala memangsa seekor anak domba, entah dia memukuliku hingga aku berdarah, atau dia menyita upahku yang sedikit, dan aku harus bekerja di hutan untuk orang-orang lain, aku harus melakukan sesuatu untuk membayarnya 3 kali lipat dari nilai kerugian. Tapi tak apa, aku selalu mengatakan kepada Yang Maha Tinggi, izinkan aku melihat Mesiasmu, setidaknya izinkan aku tahu bahwa ia hidup, dan selebihnya bukan apa-apa, Tuanku. Sudah aku katakan kepadamu bagaimana orang-orang di Betlehem memperlakukanku, dan bagaimana majikanku memperlakukanku. Aku bisa saja membalas mereka dengan tindakan serupa. Aku bisa saja menyalahi mereka, mencuri, supaya aku tidak menderita di bawah majikanku. Tapi aku memilih untuk menderita, untuk mengampuni, untuk jujur, sebab malaikat-malaikat mengatakan, kemuliaan bagi Allah di surga maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkehendak baik. Apakah itu yang mereka katakan? Ya, Tuanku, engkau harus percaya, setidaknya engkau yang baik. Kau harus tahu dan percaya bahwa Mesias dilahirkan. Seorang pun tak lagi percaya. Tapi malaikat-malaikat tidak berbohong, dan kami tidak mabuk, seperti kata mereka. Orang yang di sini ini, masih seorang anak pada waktu itu, dan dia adalah yang pertama melihat malaikat. Dia hanya minum susu. Dapatkah susu membuat orang mabuk? Para malaikat mengatakan, hari ini, di kota Daud, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Apakah mereka berkata tepat seperti itu? Apakah kau tidak salah mengartikannya? Apakah kau tidak salah, sesudah sekian lama? Oh, tidak. Bukankah begitu, Lewi? Supaya tidak lupa, kami bagaimanapun tidak dapat lupa, sebab itu adalah perkataan surgawi dan dituliskan dalam hati kami dengan api surgawi, setiap pagi, setiap sore, ketika matahari terbit, ketika bintang pertama mulai bersinar. Kami mengulanginya sebagai sebuah doa, sebagai suatu berkat, untuk memperoleh kekuatan dan penghiburan dalam namanya dan dalam bundanya. Ah, kau katakan, Kristus, tidak, Tuanku, kami katakan, kemuliaan bagi Allah di surga maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkehendak baik, melalui Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria di sebuah kandang di Betlehem dan yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, ia yang adalah juru selamat dunia. Tapi, singkatnya, siapakah yang kau cari? Yesus Kristus, putra Maria, orang Nazaret, juru selamat. Itu aku. Yesus bersinar ketika ia mengatakannya, menyingkapkan dirinya kepada kekasihnya yang bertekun, setia, sabar. Engkau, oh, Tuhan, juru selamat, Yesus kami. Ketiga orang itu prostratio di tanah dan mencium kaki Yesus, menangis karena sukacita. Berdiri, bangun, Elia dan kau, Lewi dan kau, yang namanya aku tidak tahu. Yusuf, anak Yusuf, ini murid-muridku, Yohanes, seorang Galilea, Simon dan Yudas, orang-orang Yudea. Para gembala tak lagi prostratio di tanah, mereka berlutut, duduk di atas tumit mereka. Begitulah mereka menyembah juru selamat, dengan mata penuh kasih, bibir gemetar, sementara wajah mereka pucat dan memerah karena sukacita. Yesus duduk di rumput. Tidak, Tuhanku, engkau, Raja Israel, tidak boleh duduk di rumput. Tak apa, sahabat-sahabatku terkasih. Aku miskin, seorang tukang kayu sejauh menyangkut dunia. Aku kaya hanya dalam kasihku kepada dunia, dan dalam kasih yang aku terima dari orang-orang baik. Aku datang untuk tinggal bersama kalian, untuk berbagi makan malam bersama kalian dan tidur di samping kalian di atas jerami, dan dihibur oleh kalian. Oh, penghiburan! Kami ini orang-orang kasar dan teraniaya.
Aku teraniaya juga, tapi kalian memberiku apa yang aku cari, kasih, iman dan harapan, harapan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan buah. Lihat, kalian menantikanku dan kalian percaya tanpa ragu sedikit pun, bahwa aku adalah Mesias, dan aku datang kepada kalian. Oh, ya, engkau datang. Sekarang, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan sedih oleh kenyataan bahwa aku telah berharap dalam kesia-siaan. Tidak, Elia, kau akan hidup sampai kemenangan Kristus dan sesudahnya. Kau melihat fajarku, kau harus melihat kemuliaanku. Dan bagaimana dengan yang lain? Kalian ada 12, Elia, Lewi, Samuel, Yunus, Ishak, Tobia, Yonatan, Daniel, Simeon, Yohanes, Yusuf, Benyamin. Bundaku selalu menyebut nama kalian kepadaku, sebab kalian adalah sahabat-sahabat pertamaku. Oh, para gembala semakin tergerak hatinya. Di manakah yang lainnya? Samuel tua meninggal karena usia tua sekitar 20 tahun yang lalu. Yusuf tewas karena dia berkelahi di gerbang halaman guna memberi waktu kepada istrinya, yang baru saja menjadi seorang ibu beberapa jam sebelumnya, untuk melarikan diri bersama orang ini, yang aku bawa bersamaku demi sahabatku. Juga agar ada anak-anak sekelilingku lagi. Aku membawa Lewi juga bersamaku. Dia teraniaya. Benyamin seorang gembala di Libanon bersama Daniel, Simeon, Yohanes dan Tobia, yang sekarang ingin dipanggil Matius demi mengenang ayahnya, yang juga tewas, adalah murid-murid Yohanes. Yunus bekerja di dataran Esdrelon pada seorang Farisi. Ishak sangat menderita karena punggungnya yang bengkok menjadi dua. Dia hidup dalam kemiskinan yang papa, seorang diri di Yuta. Kami membantunya sebanyak kami mampu, tapi kami semua terpuruk hebat dan bantuan kami seperti beberapa tetes air di atas api. Yonatan sekarang pelayan salah seorang pembesar Herodes. Bagaimana kalian, dan khususnya Yonatan, Yunus, Daniel dan Benyamin, dapat memperoleh pekerjaan yang demikian? Aku ingat sanakmu Zaharia, bundamu mengutusku kepadanya, ketika kami di jurang pegunungan di Yudea, sebagai pelarian dan dikutuki, aku membawa mereka kepadanya. Dia baik kepada kami, dia memberi kami naungan dan makan, dan dia mendapatkan pekerjaan untuk kami. Dia melakukan semampunya. Aku sudah membawa semua kawanan ternak anak ke si Herodian, dan aku tetap bersamanya. Ketika pembaptis, yang telah tumbuh dewasa, mulai berkhotbah, Simeon, Yohanes dan Tobia pergi kepadanya. Tapi sekarang pembaptis dalam penjara, ya, dan mereka berjaga dekat Macaerus dengan beberapa domba untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Mereka diberi domba-domba oleh seorang kaya, seorang murid dari sanakmu Yohanes. Aku ingin bertemu dengan mereka semua. Ya, Tuhanku, kami akan pergi dan katakan kepada mereka, mari, ia hidup. Ia ingat akan kita dan mengasihi kita. Dan ia ingin kalian menjadi sahabat-sahabatnya. Ya, Tuhanku, tapi kami akan pergi pertama-tama kepada Ishak. Dan di manakah Samuel dan Yusuf dimakamkan? Samuel di Hebron. Dia ada dalam pelayanan Zaharia. Yusuf tak punya makam. Dia dibakar bersama rumahnya. Dia tidak lagi dalam api yang keji, tetapi dalam api kasih Allah dan akan segera berada dalam kemuliaannya. Aku katakan kepada kalian, dan khususnya kau, Yusuf, anak Yusuf. Kemarilah, supaya aku dapat mengecupmu untuk berterima kasih kepada ayahmu. Dan anak-anakku, mereka adalah malaikat-malaikat, Elia, malaikat yang akan mengulangi, Gloria, ketika juru selamat dimahkotai. Raja, bukan, penebus. Oh, betapa arak-arakan dari orang-orang benar dan para kudus. Dan di depan akan ada ruas-ruas jari putih dan ungu dari para martir. Begitu gerbang-gerbang limbo dibuka, kami akan naik bersama ke kerajaan abadi. Dan lalu kalian akan datang dan akan menjumpai ayah, ibu dan anak-anak kalian dalam Tuhan. Percayalah padaku, ya, Tuhanku, panggil aku, Guru. Semakin gelap, bintang sore pertama mulai bersinar.
Daraskanlah doamu sebelum makan malam. Jangan aku, sudilah engkau yang mendaraskannya. Kemuliaan bagi Allah di surga maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkehendak baik yang layak melihat terang dan melayaninya. Juru selamat di tengah mereka, gembala dari garis kerajaan bersama dengan kawanannya. Bintang pagi telah terbit, bersukacitalah, orang-orang benar, bersukacitalah dalam Tuhan. Ia yang menjadikan kubah-kubah langit dan yang telah menebarinya dengan bintang-bintang, yang menempatkan samudera di batas-batas daratan, yang menciptakan angin dan embun, dan menetapkan rangkaian musim untuk memberikan roti dan anggur kepada anak-anaknya. Ia sekarang mengirimkan kepada kalian makanan yang lebih maha mulia, roti hidup yang turun dari surga, anggur dari pohon anggur abadi. Datanglah kepadaku, kalian yang adalah penyembah pertamaku. Datang untuk bertemu dengan Bapa kekal dalam kebenaran, untuk mengikutinya dalam kekudusan dan menerima ganjaran abadinya. Yesus mendaraskan doa, berdiri, dengan kedua tangannya terentang, sementara para murid dan para gembala berlutut. Mereka kemudian menawarkan roti dan susu segar, dan karena hanya ada 3 mangkuk, atau marou, sama dengan sayuran jenis labu, yang dikosongkan, aku tidak tahu yang mana. Yesus adalah yang pertama makan, bersama Simon dan Yudas. Lalu Yohanes, kepada siapa Yesus memberikan cawannya, bersama Lewi dan Yusuf. Elia terakhir, domba-domba tidak lagi merumput. Mereka berkumpul dalam suatu kelompok yang rapi, mungkin menunggu untuk dihantar ke kandang mereka. Sebaliknya aku melihat ketiga gembala membawa mereka masuk ke dalam hutan, di bawah naungan pedesaan yang dibentuk dengan ranting-ranting dan dipagari dengan tali. Mereka lalu sibuk mempersiapkan pembaringan-pembaringan jerami untuk Yesus dan murid-muridnya. Mereka menyalakan api, mungkin untuk menghalau binatang-binatang liar. Yudas dan Yohanes berbaring, dan sebab lelah, mereka segera tertidur. Simon ingin menemani Yesus, tapi tak lama kemudian, ia tertidur juga, dengan duduk di atas jerami dan bersandar pada sebuah tiang. Yesus tetap terjaga bersama para gembala, dan mereka membicarakan Yosef, Maria, pengungsian ke Mesir, kepulangan mereka. Dan sesudah pertanyaan-pertanyaan serupa mengenai persahabatan penuh kasih, mereka mengajukan pertanyaan yang terlebih luhur, apakah yang dapat mereka lakukan untuk melayani Yesus? Bagaimanakah gembala-gembala yang miskin, kasar, akan dapat melakukan sesuatu? Dan Yesus mengajar mereka dan menjelaskan, sekarang aku akan pergi melintasi Yudea. Murid-muridku akan tetap berhubungan denganku sepanjang waktu. Kelak aku akan meminta kalian untuk datang. Sementara itu, bersatulah. Pastikan bahwa kalian semua saling berhubungan satu sama lain, dan bahwa semua orang tahu bahwa aku di sini, di dunia ini, sebagai guru dan juru selamat. Buatlah semua orang tahu, sebaik yang dapat kalian lakukan. Aku tak menjanjikan bahwa kalian akan dipercaya. Aku telah diejek dan dipukuli. Mereka akan melakukan yang sama terhadap kalian. Tetapi sama seperti kalian telah kuat dan benar dalam pengharapan panjang kalian, tetaplah demikian, terlebih sekarang kalian milikku. Besok, kami akan pergi ke Yuta, lalu ke Hebron. Bisakah kalian datang? Tentu saja, kami bisa. Jalanan milik semua orang dan padang-padang rumput milik Allah. Hanya Betlehem yang terlarang oleh kedengkian yang tidak adil. Desa-desa yang lain tahu, tapi mereka mengejek kami, menyebut kami pemabuk. Dengan demikian tak akan banyak yang dapat kami lakukan di sini. Aku akan mempekerjakan kalian di tempat lain. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku, tidak, Guru. Aku yang akan mati lebih dulu. Aku sudah tua, kau berpikir begitu? Aku tidak. Salah satu dari wajah-wajah pertama yang aku lihat, Elia, adalah wajahmu. Itu akan juga menjadi yang terakhir. Aku akan membawa bersamaku, menanamkan dalam mataku, gambaran wajahmu yang digalaukan oleh duka karena kematianku. Namun sesudahnya, kau akan menyimpan sebagai pusaka dalam hatimu kenangan akan sukacita pagi kemenangan, dan akan dengan demikianlah menanti ajal. Kematian,
Perjumpaan abadi dengan Yesus yang kau sembah ketika ia masih seorang bayi. Juga pada waktu itu para malaikat akan memadahkan Gloria bagi manusia yang berkehendak baik. Aku tidak mendengar apa-apa lagi, penglihatan yang manis memudar dan berakhir.